Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Chehre. Latif yang diperankan oleh Amitabh Bachchan dan bersama teman-teman hukumnya tinggal di sebuah kawasan terpencil. Mereka kedatangan seorang pria yang kemudian diajak mengikuti sebuah permainan. Latif mengatakan orang yang seakan jujur adalah orang yang ketidakjujurannya belum terungkap, dan orang yang polos adalah orang yang kejahatannya belum terbukti. Semua akan terungkap dalam permainan ini. Nah, penasaran permainan apa yang akan mereka jalankan? Ya udah, nggak lama-lama lagi. Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Suatu hari di sebuah jalan menuju pegunungan terjadi hujan salju yang cukup deras. Ada seorang pemuda bernama Samir sedang mengendarai mobil mewah BMW. Tiba-tiba dalam perjalanan sebuah pohon terjatuh sehingga membuat mobil Samir terjebak oleh salju. Lalu datanglah seorang pria tua bernama Buller mencoba menolong Samir. Buller mengatakan, "Jika kau mau memanggil mobil derek di tengah gunung seperti ini, pasti akan lama datangnya. Sebaiknya kau ke rumah temanku yang letaknya tidak jauh dari sini. Kebetulan aku juga akan pergi ke sana. Mari kita berangkat bersama-sama." Samir mengambil tas kosongnya dan menjatuhkan kunci mobilnya di sana. Setibanya di sana, Samir dipersilahkan masuk dan diperkenalkan dengan penghuni rumah. Di antaranya ada Acarya sebagai pemilik rumah, Jatav adalah teman Acarya, Anna adalah asisten rumah tangga, dan Jo juga merupakan asisten rumah tangga. Mereka semua senang dengan kedatangan orang asing seperti Samir karena jarang sekali orang asing datang ke rumah mereka. Buller mengatakan kepada Samir bahwa mereka semua adalah pensiunan orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Acarya adalah pensiunan hakim, sedangkan aku adalah pensiunan pengacara. Samir kurang nyaman berada di sana karena tidak ada internet. Samir tidak bisa menghubungi istrinya. Samir kemudian diantar Anna ke kamar khusus tamu untuk berganti baju. Samir juga menyukai Anna yang cantik. Samir memberikan Anna hadiah kupu-kupu elektrik dan Anna sangat menyukainya. Beberapa menit kemudian datanglah Latif yang dikenal sebagai orang paling tegas dan kuat seperti badai. Latif adalah pensiunan jaksa. Latif kemudian duduk di kursi dan mengobrol dengan Acarya dan Buller. Latif bertanya kepada mereka berdua, "Di mana orang asing itu?" Buller menjawab, "Latif, dari mana kau tahu ada orang asing masuk ke rumah ini?" Latif menjawab, "Itu adalah hal yang sederhana. Aku melihat sepatu dan tas lain di rumah ini. Barang-barang itu semua adalah barang-barang mahal. Namun ada yang aneh, karena tas mahalnya itu kosong, tidak ada isinya. Mungkin dia pemilik perusahaan atau berkedudukan tinggi. Aku yakin ia adalah warga Delhi karena mobilnya yang terjebak di sana menuju ke arah Delhi. Dari kunci mobilnya, ia biarkan terjatuh di bawah mobil. Setelah aku cek, mobilnya atas nama seorang wanita. Setelah ganti baju, sambil kemudian turun ke bawah dan bertemu dengan Latif, mereka semua kemudian duduk dan mengobrol bersama. Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak percaya hukum, karena hukum bisa dibeli. Omongan itu dibalas oleh Latif dengan mengatakan bahwa kami berempat tidak bisa dibeli dan kita di sini dahulu bekerja di bagian kriminal pembunuhan. Saat mengobrol, Samir mengeluarkan kotak rokok yang mahal dengan nama With Love from NO. Latif bertanya, "Dari siapa ini Samir?" Samir menjawab, "Dari teman wanitaku." Mereka semua tertawa sejenak.
Mereka melanjutkan perbincangan mereka, membicarakan kehidupan bisnis dan lain-lain. Samir mengatakan, Mr. Latif, di zaman sekarang ini, orang yang jujur adalah orang yang ketidakjujurannya belum terungkap, dan orang yang polos adalah orang yang kejahatannya belum terbukti. Buller kemudian mengatakan, Samir, kita di sini biasanya memainkan sebuah permainan yang akan membuat kita semua bahagia. Kita memainkan ini biasanya di malam hari. Karena kita semua adalah orang hukum, maka kita akan bermain seperti seakan-akan berada di pengadilan. Aku menjadi pengacara pembela, Mr. Latif menjadi jaksa penuntut umum, Mr. Acarya menjadi hakim, Jataf sebagai algojo, dan karena Anda adalah orang asing, Anda menjadi terdakwa. Awalnya Samir menolak karena tidak tertarik dengan game ini, namun karena Ana mendorongnya bergabung, maka Samir ikut bergabung. Tetapi Samir ingin ikut hanya sebagai penonton. Latif kemudian mengatakan beberapa bulan lalu mantan menteri yang terbukti menjual senjata ke negara musuh dan dibebaskan oleh pemerintah datang ke penggunaan ini, dan mobilnya juga terjebak seperti Anda. Ia kemudian datang ke sini dan ikut game ini, namun sayang besoknya ia ditemukan tewas. Celana yang kau pakai itu, Samir, adalah celana mantan menteri. Samir membalas, tapi bagaimana bisa aku menjadi terdakwa di game ini, padahal aku tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum. Namun pada akhirnya Samir setuju untuk bergabung dalam game ini sebagai terdakwa dan Buller adalah pengacaranya. Kemudian semua orang pergi ke tempat mereka masing-masing. Buller berbincang bersama kliennya, Mr. Samir, untuk menyiapkan pernyataan di persidangan nanti. Buller memerintahkan Samir agar memberitahu semua kenyataan agar Buller bisa membelanya. Namun Samir menolak dengan mengatakan, aku tidak tahu harus berkata apa karena aku tidak pernah terlibat dalam kejahatan. Sambil mengatakan, Mr. Buller, tenang saja, saya akan menghadapi Mr. Latif dan kita akan menang. Buller hanya mengangguk tanda setuju. Mereka semua kemudian berkumpul lagi sebelum permainan dimulai. Samir yang penasaran mengenai siapa Joe sebenarnya bertanya kepada para kakek tua itu. Buller menjawab, Joe menghabiskan hidupnya selama 7 tahun di penjara karena membunuh pemerkosa adiknya, Mr. Latif yang menjadi jaksa penuntut saat itu, dan Mr. Acarya yang menjadi hakim. Mereka semula yang menjebloskan Joe ke penjara, tapi justru Acarya yang mempekerjakan Joe di sini sekarang. Bahkan mereka sekarang menjadi sahabat baik. Samir ketakutan dan mengatakan seharusnya Joe tidak berada di sini karena dia pernah membunuh orang. Mereka semua melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum permainan ini dimulai. Latif berdiri dan mulai mengutarakan argumennya. Latif mengatakan, Mr. Samir, Anda mengatakan bahwa Anda sudah menikah selama 6 tahun dengan istri Anda. Apakah Anda mempunyai anak? Samir kemudian menunjukkan foto anaknya di handphonenya. Tidak sengaja, Latif melihat ke arah handphone Samir dan mengetahui password handphone Samir. Latif melanjutkan argumennya dengan mengatakan, Mr. Samir, apakah selama di sini istri Anda tidak mengkhawatirkan Anda dan apa pekerjaan Anda? Samir menjawab, istriku pasti khawatir, tetapi aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuat deal senilai miliaran rupiah dan istriku akan mengerti hal itu. Aku bekerja sebagai CEO di salah satu perusahaan agensi. Tapi sebelum itu, aku berjuang dengan susah payah. Dahulu menjadi agen properti. Kemudian aku pindah perusahaan dan ditunjuk untuk menggantikan bosku yang sebelumnya keras kepala bernama Mr. Oswald. Latif kemudian bertanya tentang Oswald. Mr. Samir, siapakah Mr. Oswald itu? Samir menjawab sambil tertawa. Mr. Oswald adalah bosku sebelumnya yang workaholic. Sekarang dia sudah mati. Latif sedikit marah kepada Samir karena Samir memberitahu kematian orang sambil tertawa. Hal itu sangat tidak sopan. Samir mulai terbawa emosi dengan mengatakan, Mr. Latif, kau tidak tahu apa-apa. Oswald adalah tipe bos yang tidak menghargai para pegawainya. Ia selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dia sudah mati sekarang, aku menggantikannya sebagai CEO dan istrinya menjadi chairman.
Latif kemudian mengatakan kepada Acarya, "Yang mulia, seseorang yang polos adalah seseorang yang kejahatannya belum terbukti. Saya yakin, Yang mulia, Mr. Samir terlibat dalam pembunuhan Oswald." Samir dan Buller marah mendengar hal itu. Acarya mengatakan, "Apakah kau bisa membuktikan ucapan itu, Mr. Latif?" Latif menjawab, "Bisa, Yang mulia. Saya mendapatkan beberapa poin di sini. Yakni, nomor 1, Mr. Oswald meninggal dunia. Nomor 2, Mr. Samir menjadi motif kuat untuk membunuh Mr. Oswald, yakni untuk menduduki posisi CEO. Nomor 3, Mr. Samir bahkan tidak memberikan simpati saat menceritakan kematian Oswald. Nomor 4, saya sebagai saksi penuntut umum dalam kasus ini meyakini 100% Mr. Samir bersalah, dan jika saya tidak bisa membuktikan itu, saya siap menerima konsekuensi untuk tidak lagi menjadi jaksa penuntut di pengadilan ini." Samir kemudian bertanya kepada Jataf, "Mr. Jataf, kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak terlibat dalam permainan ini?" Jataf menjawab, "Pekerjaanku dimulai ketika hakim sudah memutuskan, karena aku adalah Algojo dan aku bangga dengan pekerjaanku ini." Jataf mengatakan itu sambil memegang tali tampar yang digunakan untuk menggantung terdakwa yang terbukti bersalah. Samir semakin ketakutan. Malam hari mereka berkumpul bersama. Samir terlihat tertawa dan berakting agar seakan-akan ia sudah masuk dalam permainan ini. Samir mulai menikmati game ini, namun sikap Samir itu tidak disukai para kakek tua itu, karena para kakek tua itu sudah menganggap ini adalah permainan serius. Mereka semua kemudian makan malam bersama. Saat makan malam, Latif terus mengajukan beberapa pertanyaan tentang Oswald kepada Samir. Samir kemudian mengatakan Mr. Oswald sangat menyukai golf. Bahkan istrinya sendiri mengatakan Mr. Oswald adalah maniak golf. Setelah selesai makan malam, Acarya memerintahkan Joe untuk menyiapkan ruang sidang. Setelah itu, Joe mengunci semua pintu di rumah itu. Permainan pun dimulai. Mereka semua menuju ruang sidang yang sudah disiapkan Joe. Pertama-tama, Samir mengatakan sumpahnya bahwa ia berjanji akan mengatakan semuanya dengan jujur. Samir kemudian dipersilakan duduk dan Latif mulai mengutarakan argumennya. Latif bertanya kepada Samir, siapa nama istri Oswald? Samir menjawab, Natasha. Latif melanjutkan argumennya dengan mengatakan, Mr. Samir, beberapa menit lalu Anda mengatakan Miss Natasha bilang bahwa Mr. Oswald adalah maniak golf. Dari mana Anda tahu bahwa Miss Natasha mengatakan itu? Apakah Anda mendengar secara langsung bahwa Miss Natasha mengatakan itu? Sambil menjawab, iya Pak. Latif melanjutkan dengan bertanya, berarti Anda mempunyai hubungan dekat dengan Miss Natasha. Atas kotak rokok bertuliskan NO. Ini adalah Natasha Oswald. Samir menjawab, benar Pak. Latif melanjutkan argumennya dengan mengatakan kalau Miss Natasha menghadiahkan ini kepada Anda, berarti Anda mempunyai kedekatan yang cukup intens dengan Miss Natasha. Karena dengan mendekati Miss Natasha, Anda bisa merebut posisi CEO dari Mr. Oswald. Buller kemudian berdiri dan mengatakan, Objection Your Honor. Mr. Samir, silahkan Anda ceritakan kepada kita semua bagaimana pertemuan Anda dengan Miss Natasha. Samir mulai bercerita, waktu itu aku pergi ke klub malam. Aku merokok sebentar di luar dan ada seorang bule meminta korek api kepadaku. Saat aku sudah merokok, Natasha berjalan di depanku sambil mabuk dan menjatuhkan antingnya. Aku berinisiatif mengambil anting itu dan memberikannya kepada Natasha di parkiran mobil. Karena Natasha mabuk berat, aku menawarkan bantuan untuk mengantarkannya pulang. Natasha menerima tawaran itu. Sesampainya di sana, aku melihat rumah pribadi Natasha yang mewah dan besar. Aku lalu masuk ke dalam rumahnya dan kita berdua mulai berkenalan satu sama lain. Natasha kemudian berenang di depanku dan menggodaku. Setelah berenang, aku membantu Natasha memakaikan bajunya kembali. Aku melihat luka di bagian punggungnya. Setelah pertemuan itu, kemudian mereka berdua semakin sering bertemu dan membicarakan bisnis.
Suatu hari, aku melihat handphone Natasha berdering, dan ternyata yang menelepon adalah suaminya, yaitu Mr. Oswald. Aku baru sadar, ternyata Natasha adalah istri Mr. Oswald, istri bosku. Aku langsung berhenti bertemu dengan Natasha, karena aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku. Aku juga takut ketahuan istriku. Namun Natasha justru terus mencariku dan mengancamku. Natasha juga mengatakan ingin bertemu denganku malam itu karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Malam itu aku langsung pergi ke rumah Natasha. Aku melihat lampu kamar Natasha mati hidup, seakan-akan sedang memberi isyarat bahaya. Aku langsung memanjat rumahnya dan pergi ke kamar itu. Dan ternyata Natasha telah disekap oleh Mr. Oswald yang baru saja pergi ke Eropa. Aku melepas ikatan Natasha dan kami berdua berbicara dari hati ke hati. Natasha kemudian menceritakan semuanya kepadaku. Natasha mengatakan, aku sudah tidak kuat lagi menghadapi Mr. Oswald yang semakin menggila. Dia terus memukuliku karena terlalu posesif. Aku ingin membunuhnya, tapi itu sulit mengingat Oswald mempunyai banyak kenalan kepolisian. Setelah pertemuanku dengan Natasha, beberapa hari kemudian, Mr. Oswald meninggal dunia. Samir kemudian tersenyum mengatakan itu. Latif kembali bertanya kepada Samir, Mr. Samir, lalu bagaimana kematian Mr. Oswald? Maksud saya, apa penyebab kematian Mr. Oswald? Samir menjawab, dia mati karena serangan jantung di tempat golf. Aku berada tepat di sebelahnya saat dia mati. Setelah dia memukul bola golf, tiba-tiba ia merasa sakit di jantungnya. Lalu aku menyuruh pemandu golf memanggil dokter, namun terlambat. Seketika itu, Oswald mengembuskan nafas terakhir jam setengah 12 siang. Dan persidangan pun ditunda sementara waktu. Beberapa menit kemudian, permainan dilanjutkan. Latif kembali mengumumkakan argumen yang dengan mengatakan, Mr. Samir, saya yakin Anda berbohong. Saya yakin Anda sudah tahu penyakit jantung Mr. Oswald. Jadi saat Mr. Oswald mengambil cuti sebulan dan bermain golf, saat itulah kesempatan emas yang Anda gunakan untuk membunuh Mr. Oswald. Malam itu, Natasha menceritakan semuanya kepadamu tentang sakit jantung yang dialami Mr. Oswald. Dan Anda tahu bahwa Mr. Oswald sangat posesif terhadap Natasha. Oleh karena itu, Anda dan Miss Natasha sengaja membuat video enak-enak. Beberapa hari kemudian, saat Mr. Oswald sedang bermain golf, Anda mendatanginya dan memberitahu langsung tentang video itu. Anda sengaja datang untuk memastikan Mr. Oswald terkena serangan jantung hingga tewas. Buller mengatakan, "Objection, Your Honor. Itu hanya asumsi Mr. Latif. Mr. Latif, Anda harus membuktikan omongan Anda di pengadilan ini." Latif mengatakan, "Your Honor, saya mempunyai bukti dari semua ini. Beberapa menit lalu, saat semua orang masuk ke kamar masing-masing, saya mengecek handphone Mr. Samir. Karena saya sudah tahu passwordnya, saya bisa membukanya dengan mudah. Lalu saya melihat pesannya, dan saya menemukan video Mr. Samir dan Miss Natasha. Di sini terlihat jelas penerima video ini adalah Mr. Oswald, tepat jam 11:15 siang. Dengan begitu, Mr. Samir sampai bisa menggantikan posisi CEO Mr. Oswald dan mendapatkan hadiah mobil BMW X5 yang masih terdaftar atas nama Miss Natasha. Setelah Latif memaparkan argumennya, Samir membalas argumentatif dengan penuh amarah dengan mengatakan, Samir keceplosan dan mengakui ia telah membunuh Mr. Oswald. Samir membela diri dengan mengatakan, ini semua bukan rencanaku. Ini semua adalah rencana Natasha. Dia menggunakanku saat aku mendatangi Mr. Oswald saat bermain golf. Aku memberikan video itu kepada Mr. Oswald. Mr. Oswald seketika itu merasakan sakit di jantungnya. Untuk memastikan kematian Mr. Oswald, Natasha menyuntikkan potasium ke tubuh Mr. Oswald. Setelah kematian Mr. Oswald, Natasha berhenti menemuiku. Aku mencarinya kemana-mana, tetapi tidak pernah bertemu.
1 bulan lebih aku menunggu kabar darinya, namun tidak ada yang tahu di mana keberadaan Natasha. Tiba-tiba suatu malam saat aku menunggu di depan rumah pribadinya, ia membawa masuk seorang bule. Aku menyelinap masuk ke dalam rumahnya dan melihat Natasha sedang bermesraan dengan bule itu dan membicarakan asuransi Mr. Oswald senilai 71 miliar yang jatuh ke tangan Natasha. Dia menggunakanku hanya untuk menyingkirkan Mr. Oswald, sedangkan aku sudah terlanjur menyintai Natasha. Aku marah dan seketika itu aku mengambil mobil BMW-nya, kotak rokok, dan pistol Natasha. Aku juga meminta uang 20 miliar secara cash. Jika tidak sepakat, aku akan menyebarkan video Natasha dan bule itu. Latif membalas omongan Samir dengan mengatakan, aku tahu cerita selanjutnya Mr. Samir. Natasha mengirim pesan kepada Anda dan mengatakan bahwa uangnya sudah siap. Maka dari itu, Anda datang ke pegunungan ini meskipun cuaca ekstrim dengan tas kosong karena Anda ingin mengambil uang itu. Silahkan lihat sendiri yang mulia. HP Samir kemudian diberikan kepada Acarya. Persidangan kemudian ditunda dan kedua belah pihak harus mempersiapkan argumen terakhirnya. Malam hari ketika semua orang tertidur, Samir berusaha kabur dari rumah itu, namun gagal karena semua pintu sudah dikunci oleh Joe. Samir kemudian merayu Anna untuk membukakan pintu untuknya agar bisa kabur, tetapi Anna mengatakan, "Maaf Mr. Samir, aku tidak bisa mengkhianati para kakek ini karena mereka sudah menyelamatkanku. Aku dulu diperkosa dan aku menjadi gila. Aku menghabiskan 4 tahun di rumah sakit jiwa. Joe membunuh pria yang memperkosaku. Para kakek ini lalu merawatku secara mental sampai aku sembuh, hingga akhirnya aku bisa hidup normal kembali dan berada di sini." Samir lalu mengambil paksa kunci dari Anna dan mencoba membukakan pintu. Namun Joe melempar kapak ke arah pintu dan membuat Samir ketakutan. Samir kemudian kembali ke kamarnya. Sebuah hari, persidangan akhir pun dimulai. Kedua belah pihak dipersilakan untuk mengutarakan argumen terakhirnya kepada hakim. Buller maju ke depan dan mengatakan dengan penuh percaya diri, "Your Honor, Mr. Samir adalah orang yang jujur dan tidak bersalah. Ia hanya cinta buta kepada Natasha. Dia melakukan ini semua hanya ingin menyelamatkan Natasha. Dalam hal ini, Mr. Samir adalah korban. Natasha menggunakannya sebagai senjata untuk memburu Mr. Oswald. Klienku tidak bersalah. That's all, Your Honor." Setelah itu, Latif dipersilahkan untuk mengutarakan argumen terakhirnya. Anna, Joe, dan Jata mendengarkan dengan seksama karena pernyataan Latiflah yang ditunggu-tunggu. Latif berdiri dan mengatakan, "Yang mulia, hukum bisa menjadi kuat, namun terkadang hukum bisa menjadi lemah. Yang mulia, hukum sudah mempunyai ketetapan sendiri, namun kenyataannya keadilan tidak berjalan seperti seharusnya. Hukum menjadi buta seperti keadilan kita sekarang ini. Jubah keadilan terkubur di bawah tumpukan debu. Sampai kapan kita harus membiarkan sistem yang tidak bermoral ini berdampak kepada masyarakat? Justru sistem inilah yang menciptakan para penjahat. Hukum tidak boleh memberikan jalan kepada penjahat untuk masuk ke dalam sistem ini. Yang mulia, keadilan adalah dasar dari hak asasi manusia." Yang mulia, saya akan menceritakan kembali kasus yang menimpa Anna dan kasus-kasus lain seperti Anna, seorang wanita yang diperkosa secara brutal, kemudian tubuh wanita dibuang di pinggir jalan, seperti membuang sampah. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, semua orang marah dan turun ke jalan menuntut hukuman bagi pemerkosa. Ibu korban berkali-kali mengatakan di media bahwa anaknya telah diperkosa. Betapa berat dan sedihnya seorang ibu mengatakan hal itu di media. Pemerkosa lalu ditangkap dan dipenjara. Lalu bagaimana dengan si korban? Setiap hari ia merasakan sakit mental yang luar biasa. Fisiknya sudah tidak diperkosa, namun mentalnya tetap diperkosa. Di kasus lain, ada seorang wanita disiram air keras oleh seorang pria karena ditolak cintanya. Sang pria kemudian dipenjara dan tidak lama kemudian dibebaskan. Ia kemudian menikah dengan wanita lain dan memiliki keluarga bahagia.
Lalu bagaimana dengan korban yang wajahnya sudah cacat seumur hidup? Dia masih menderita sampai sekarang. Jika kita semua bertanya kepada para korban itu, mereka hanya mengingat satu hal, yaitu keadilan. Dan keadilan hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang menggunakan hati nurani yang mulia. Di dalam hukum tidak boleh ada belas kasihan. Dalam kasus ini, Mr. Samir terbukti bersalah. Begitupun dengan Miss Natasha, karena motivasi Mr. Samir adalah menggantikan posisi Oswald sebagai CEO. Saya mempertaruhkan reputasi saya untuk menuntut Mr. Samir dengan hukuman mati. That's all, Your Honor. Samir marah-marah dan berteriak kepada Latif. Samir tidak menyukai permainan ini lagi. Acarya lalu memutuskan Mr. Samir dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman gantung. Permainan ini pun berakhir. Acarya menyuruh Samir untuk pergi ke atas bersama Jataf karena akan dihukum gantung. Namun Samir menolak. Samir berteriak mengatakan permainan ini hanyalah lelucon yang buang-buang waktu. Latif membalas, Mr. Samir, ini bukan lelucon. Ini adalah latihan yang direkam. Semua ruangan ini dipenuhi dengan kamera pengintai. Besok pagi, rekaman ini semua akan kami kirim ke pengadilan tinggi yang sesungguhnya, dan Anda akan mendapatkan keadilan secara legal. Namun tiba-tiba, Samir mengeluarkan pistolnya dan berusaha menembak Latif, tetapi gagal. Samir mengambil rekaman suara dan CCTV, lalu menembak gembok pintu. Samir kemudian kabur melarikan diri. Semua orang mengejar Samir. Karena Samir jauh lebih muda dari para kakek itu, Samir berlari dengan kencang. Sampailah Samir di lapisan es yang ternyata di bawahnya adalah jurang. Latif menyuruh Samir untuk pergi dari situ karena berbahaya. Beberapa detik kemudian, lapisan es itu pecah dan membuat Samir terjatuh ke jurang hingga tewas. Mereka semua kemudian kembali ke rumah. Ana membuang kupu-kupu yang diberikan Samir ke jurang itu. Latif kemudian menelepon polisi dan mengatakan telah terjadi kecelakaan. Seorang pria terjatuh ke jurang. Keadaan kembali tenang dan mereka semua beraktivitas seperti biasa. Beberapa jam kemudian, datanglah Natasha ke rumah itu mencari Samir karena HP Samir terdeteksi berada di rumah itu. Mereka semua senang melihat Natasha. Natasha terlihat terburu-buru ingin pergi. Namun Ana menyuruh Natasha untuk singgah terlebih dahulu. Latif kemudian menutup pintu dan Natasha pun masuk ke dalam rumah. Dan Natasha juga diajak mengikuti game itu lagi dong. Dan film pun berakhir. Seperti kata Latif, hukum bisa menjadi kuat, namun terkadang hukum bisa menjadi lemah. Hukum sudah mempunyai ketetapan sendiri, namun kenyataannya keadilan tidak berjalan seperti seharusnya. Hukum menjadi buta seperti keadilan kita sekarang ini. Jubah keadilan terkubur di bawah tumpukan debu. Sampai kapan kita harus membiarkan sistem yang tidak bermoral ini berdampak kepada masyarakat? Justru sistem inilah yang menciptakan para penjahat. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.